Sistem Necromancer, bab 566 sampai dengan 570. Bab 566 Setelan anti tusukan kerangka. Wu Heng melihat gambar Qiangzi. Gambar senapan mesin tidak memperlihatkan senapan mesin dipasang di punggung naga, tetapi digantung di perut naga tulang. Sudut yang mengarah diagonal ke bawah. Gambar kedua adalah naga terbang yang menyemburkan minyak. Gambarnya dibuat dengan cara yang lebih sederhana, dan Anda bisa melihat api menyembur dari mulutnya. Kalau kita bakar ini dengan minyak, bagaimana kalau apinya meledak di sepanjang pipa minyak? Lagi pula, apinya akan terlalu besar dan tubuhnya akan terbakar menjadi abu, dan mustahil untuk mengubahnya menjadi kerangka, kata Wu Heng. Bagaimana dengan senapan mesin ini? Senjata mesin itu kelihatannya baik-baik saja. Mengapa tergantung di sana? Qiangzi menjelaskan, sulit untuk memiringkan senapan mesin terlalu ke bawah saat berada di punggung naga. Lagi pula, ada begitu banyak gedung tinggi di kota, jadi sulit untuk membidik zombie di jalanan. Jadi, lebih mudah untuk menggantungnya dari bawah. Bagaimana cara mengendalikannya? Kerangka berbentuk manusia itu duduk di punggung naga dan menggunakan metode seperti pegangan untuk mengatur arah dan menembak. Aku punya fotonya di sini. Qiangzi membalik halaman lain. Kerangka berbentuk manusia duduk di punggung seekor naga, memegang gagang di tangannya untuk mengendalikan senapan mesin di bawahnya. Cara kerjanya mirip dengan sepeda. Anda dapat mengatur arah roda dengan memutar setang. Aku senang sekali. Kita bisa mempelajarinya. Wu Heng mengangguk. Dia benar-benar senang. Ya. Aku bilang kau bisa memahami kreativitas kami. Qiangzi sedikit bersemangat. Ada lagi. Wu Heng melanjutkan bertanya. Qiangzi terus membalik tubuhnya dan berkata, ini zirah banteng besi. Ini kerangka banteng cacat yang kita bunuh terakhir kali. Zirah ini dilapisi zirah besi, dengan senapan mesin tergantung di kedua sisinya, dan baju anti tusukan seperti kerangka. Wu Heng berkata, mari kita bicara tentang pakaian anti-tusuk. Setelan anti-tusuk ini mirip dengan yang kami rampas. Terbuat dari kain campuran berdensitas tinggi, dengan pelat baja yang melilit bagian depan dan belakang, serta pelindung kaki dan selangkangan. Setelan ini lebih dari cukup untuk melindungi dari zombie, dan produksinya cepat. Kami bisa menenun kainnya sambil membuat pelat, lalu menjahitnya. Wu Heng merasa pakaian anti-tusuk itu oke. Siklus produksi baju zirah khusus dari dunia lain terlalu panjang dan membutuhkan banyak uang. Versi sederhana dari pakaian anti-tusuk ini lebih cepat diproduksi. Tidak apa-apa. Kemudian, Qiangzi memperkenalkan banyak ide kreatifnya sendiri untuk dianalisis. Namun bagian terakhir agak terlalu dibesar-besarkan. Senapan mesin Flying Dragon dan rompi anti-tusuk masih lebih dapat diandalkan. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, aku akan memberimu naga kerangka dan kerangka yang bisa membuat mesin. Mari kita lihat apakah kita bisa membuat naga senapan mesin dan setelan anti-tusuk. Buat produk jadinya dulu agar aku bisa melihat seperti apa bentuknya. Oke, Qiangzi sedikit bersemangat, lalu merendahkan suaranya dan berkata, Yang mulia, Anda harus memberitahu Saudari Hong. Aku bilang padanya bahwa kamu sebaiknya tinggal di sini untuk sementara waktu. Oke, kata Qiangzi, lalu pergi dengan gembira. Sudah larut malam, di kamar tidur, Li Yahong merobek gulungan itu dan cahaya menembus ke dalam tubuhnya. Saya merasa tubuh saya menjadi jauh lebih lincah. Sambil berkata demikian, dia langsung melompat di tempat. Wu Heng menjelaskan sambil tersenyum, kamu dan Qi Hancai menggunakan jenis gulungan yang sama. Kembalilah dan berlatihlah dengan tekun, dan kekuatanmu akan meningkat. Saya mendengar hal yang sama seperti Qi Hancai. Li Yahong melengkungkan bibirnya dan berkata, kamu sama sekali tidak memihak. Qi Hancai menghampiri sambil tersenyum dan merangkul bahunya. Baiklah. Kakak akan mengingat kebaikanmu dan akan memberimu hal-hal baik terlebih dahulu di masa depan. Bukan itu maksudku. Aku hanya menggodanya, kata Li Yahong sambil tersenyum. Lalu, Qi Hancai membisikkan beberapa kata di telinganya.
Li Yahong memandang Wu Heng dengan curiga. Kemudian dia mengikuti Qi Hancai ke kamar mandi di belakangnya. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Dua wanita keluar satu demi satu. Qi Hancai mengenakan pakaian dalam putih, bra mewah, dan ekor rubah mewah di belakangnya, sementara Li Yahong mengenakan pakaian dalam hitam dengan renda berongga, dan kulitnya terlihat. Keduanya sedikit malu. Qi Hancai ragu-ragu sejenak, berjongkok di tanah, dan mengeong pelan. Mata Li Yahong terbelalak saat melihat Qi Hancai yang tiba-tiba menirukan suara mengeong kucing. Lalu ia terbatuk pelan dan ikut mengeong. Wu Heng tertegun. Setelah melihat pakaian Qi Hancai, dia seharusnya berpakaian seperti rubah. Kok bisa berubah jadi kucing? Tapi itu tidak masalah. Karena saya punya yang asli di rumah, bermain peran bisa menambah keseruan. Kemari, Wu Heng melambaikan tangan. Li Yahong menghampirinya, duduk menyamping di pangkuannya, dan menciumnya dengan lembut. Qi Hancai perlahan merangkak, berlutut di depannya, dan meletakkan lengannya di atas kakinya. Wu Heng menikmati antusiasme Li Yahong dan mengulurkan tangan untuk membelai rambut Qi Hancai. Keesokan harinya, pagi, konvoi dan pasukan kerangka berkumpul di gerbang pabrik. Setelah bersiap-siap, konvoi yang dikelilingi oleh pasukan besar itu bergegas menuju bekas lokasi tim penyelamat provinsi. Tentara tiba di dekatnya dengan kekuatan yang besar. Konvoi mulai menunggu di belakang, sementara Wu Heng memerintahkan para kerangka untuk membentuk formasi dan bersiap. Saya berdiri di antara kerangka itu dan menunggu sebentar. Glenda terbang kembali dari kejauhan dan berkata, ada banyak zombie. Ada raja zombie level 18 dengan bekas luka di tubuhnya. Dia pasti raja zombie yang kabur terakhir kali. Coba aku lihat, kata Wu Heng. Glenda masuk ke dalam tubuh dan fotonya dibagikan. Seluruh area itu dipenuhi oleh zombie yang berdesakan rapat. Tidak seperti zombie yang berkeliaran, mereka berkumpul di berbagai lokasi seperti pasukan, tetapi tidak dalam pola yang teratur. Dan di dalam gedung yang setengah runtuh, seorang raja mayat dengan keratin hitam di tubuhnya dan sayap serangga di punggungnya muncul di depan matanya. Pada tubuh, Anda dapat melihat beberapa bekas luka setelah penyembuhan. Seharusnya itu adalah raja zombie yang dibawa ke pangkalan oleh tim penyelamat terakhir kali dan melarikan diri lagi. Bebaskan Glenda lagi dan teruslah waspada. Wu Heng memberi perintah, kirim naga kerangka, terbang lebih tinggi, dan bom langsung. Wus-wus gelombang. Serangkaian suara terobosan di udara terdengar. 5 naga terbang membentuk satu kesatuan dan terbang ke depan. Pada saat yang sama, sekelompok zombie di kejauhan juga memperhatikan pergerakan di sini. Seperti air mendidih, ia mulai melonjak ke sisi ini. Peluru besi padat jatuh seperti hujan deras. Asap tebal mengepul. Sekelompok besar mayat tertutup oleh hujan besi. Pertempuran berlanjut. Peluru besi padat dan anak panah berjatuhan ke gerombolan mayat bagai hujan badai. Formasi tombak juga menurunkan pusat gravitasi. Bersiaplah untuk melawan gelombang zombie yang datang. Paman, Raja Mayat datang. Bersembunyi di antara zombie, sepertinya dia sedang merencanakan serangan diam-diam. Xiao Xiao dan Glenda terbang turun dari langit satu demi satu dan memberikan peringatan. Serangan mendadak. Tampaknya Raja Mayat ini suka melancarkan serangan diam-diam. Terakhir kali saya mendengar kabar dari tim penyelamat provinsi, mereka diam-diam diikuti oleh Raja Mayat dan menemukan lokasi pangkalan. Dia melancarkan serangan dengan kawanan zombie di malam hari. Kebijaksanaan itu tidak rendah. Pikiran Wu Heng bergerak, dan teknik gambar cermin diaktifkan, dan 3 ilusi yang persis sama dengan dirinya muncul. Ini bukan tiruan sungguhan, tetapi gambar yang diciptakan melalui keterampilan ilusi. 2 ilusi lenyap, hanya satu dari mereka yang tersisa berdiri di depan Wu Heng. Wu Heng menunjuk ke satu sisi, dan ilusi itu berjalan lurus, naik ke atap mobil bekas, dan menunjuk kerangka itu secara acak, seolah memberi perintah. Wu Heng berdiri di antara kerangka itu, menunggu dalam diam. Sekitar 20 menit. Hah, gelombang. Suara ledakan udara tiba-tiba terdengar.
Sosok Raja Mayat tiba-tiba muncul dari langit, mengepakkan sayapnya dan menerkam ilusi seperti harimau lapar yang menerkam domba. Bang gelombang, suara yang teredam, atap mobil penyok, dan ilusi serangan pun hancur. Mata Raja Mayat menyipit, lalu dia berbalik dan terbang mundur ke langit. Mencoba melarikan diri dari sini. Wus-wus gelombang, suara ledakan udara terdengar dari mana-mana. Sejumlah besar kerangka bersayap daging besar muncul dari segala sisi, mengepungnya di tengah. Bab 567 Keterampilan meminjam jiwa untuk bangkit. Kemunculan kerangka vampir yang tiba-tiba membuat mata Raja Mayat menampakkan keterkejutan dan haus darah. Tampaknya dia tidak menduganya. Di antara kerangka tersebut, ada juga kerangka yang dapat terbang. Mata aneh itu menyapu kerangka bersayap raksasa yang mengelilinginya, dan mulut setengah manusia setengah serangga itu mengeluarkan suara yang kasar dan mematikan. Mengaum gelombang, Raja Mayat meraung dan memimpin serangan, mengepakkan sayapnya dengan cepat dan melesat ke arah kerangka vampir terdekat seperti bola meriam. Kedua lengan itu melambai seperti anggota badan, mencoba untuk memisahkan satu sama lain di udara. Dengan suara, bang, kerangka vampir itu berubah menjadi kabut darah dan muncul kembali dari jarak yang tidak jauh, tanpa terluka. Desir-desir gelombang. Pada saat ini, serangkaian suara terobosan di udara terdengar. Kerangka vampir di sekitar melemparkan tombak darah. Pukulan-pukulan itu mengenai tubuh Raja Mayat, sebagian hancur berkeping-keping, sebagian lagi menembus tubuhnya. Cairan kental mengalir keluar. Raja Mayat meraung marah dan mengepakkan sayapnya dengan kuat lagi, mencoba menerobos pengepungan. Kerangka vampir selalu mengepung lawan dan menjaga jarak tertentu. Tombak darah dan misil darah terus beterbangan keluar. Meledak di tubuh Raja Mayat. Engah gelombang. Dalam keributan itu, sesosok muncul di belakang Raja Mayat seperti hantu, dengan 5 jari disatukan, langsung menembus punggungnya. Dengan tangannya yang berlumuran darah, dia melemparkan jantung itu dari dadanya dan menghancurkannya dengan tangannya. Raja Mayat berjuang keras. Dia melemparkan musuh ke belakangnya dan tubuhnya jatuh dengan cepat ke tanah. Saat itu juga benda itu mendarat dengan keras. Tombak darah yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Kemudian sejumlah besar kerangka klan darah jatuh ke tanah, menyerbu ke depan dan menenggelamkan Raja Mayat sepenuhnya. Mati. Dia tidak bangun. Glenda terbang kembali untuk melapor. Hampir bersamaan dengan saat berbicara, para zombie yang menyerang secara memutar langsung menjadi kacau dan menyerbu ke depan. Sekelompok zombie di jalan utama mulai berkerumun dan saling dorong, berjatuhan satu demi satu dan menggelinding menjadi bola. Naga kerangka terus membombardir, dan para pemanah bebas menembak di depan. Wu Heng segera memberi perintah. Wus-wus gelombang. Seekor naga kerangka terbang di atas kepala dan peluru besi padat jatuh dari langit. Anak panah tebal mengarah ke langit dan ditembakkan dari belakang. Mayat-mayat itu jatuh ke tanah satu demi satu. Kelompok lain bergegas ke jalan dan terus menyerang ke depan, menabrak formasi tombak. Tombak tajam itu menembus tubuh busuk itu, tetapi sang zombie masih meraung dan berjuang maju, mencoba menangkap musuh di depannya. Sejumlah besar zombie jatuh. Jiwa-jiwa yang tersisa melirik ke arah langit. Xiao-Xiao menyerbu langsung dari langit dan mulai melahap jiwa-jiwa yang tersisa di atas formasi. Saat Xiao-Xiao terus melahap, perintah sistem juga muncul segera setelahnya. Hantu ditingkatkan ke level 18, konstitusi +2, persepsi +4, kecerdasan +2. Fitur tidak terkunci, kepemilikan yang ditingkatkan. Batasan buka kunci, urusan yang belum selesai. Xiao-Xiao akhirnya mencapai level 18. Sejak dia mendapatkan Soul Catching Jade, kecepatan peningkatan kedua hantunya menjadi sangat cepat. Tapi ini jauh lebih cepat dibandingkan saat aku mengupgrade diriku sendiri. Setelah level 18, atribut hantu meningkat sebesar 8 poin. Persepsi meningkat 4 poin. Dan tampaknya Xiao-Xiao lebih cenderung melakukan pekerjaan pengintaian. Membuka fitur Enhanced Possession dan batasan Unfinished Business.
Sama seperti saat Granda mencapai level 18. Namun, sentuhan layu itu tidak ada. Efek dari sentuhan layu adalah dapat langsung menyerang tubuh jiwa atau melukai jiwa makhluk hidup. Xiao Xiao tidak terbuka, yang mungkin terkait dengan perbedaan antara kedua dunia. Bagaimanapun mencapai level 18 adalah hal yang baik. Saat kita kembali, aku akan bertanya pada Xiao Xiao apa keinginan terakhirnya. Mungkin, Xiao Xiao akan mampu menyelesaikan urusan yang belum selesai lebih awal dari Granda dan terus membaik. Hantu itu telah mencapai level 20, tetapi saya tidak tahu apakah dia bisa menjadi pahlawan. Melihat lagi ke medan perang, Wu Heng memerintahkan, maju. Tabrakan gelombang. Para kerangka dalam formasi tombak berdiri dan mendorong mundur para zombie yang tersisa sedikit demi sedikit. Para prajurit kerangka yang mengikuti di belakang menebas semua zombie yang menyelinap melalui celah-celah. Pertarungan telah usai. Para kerangka mulai membersihkan medan perang. Mayat Raja Mayat juga diseret kembali oleh sesosok kerangka. Kerangka itu penuh dengan lubang darah dan tampak sangat menyedihkan. Dalam pertempuran ini, kerangka vampir menunjukkan keefektifan tempur yang luar biasa. Mengisi kekosongan dalam pertempuran udara. Meskipun naga kerangka memiliki level yang tinggi, ukuran dan gaya terbangnya membuatnya sulit untuk tetap di udara dan bertarung. Dia melihat mayat itu dan segera melepaskan teknik penyajian tulang, dan Raja Kerangka berdiri dari daging yang hancur. Mulai sekarang, kamu akan dipanggil Fei Mono. 2. Minggir dulu, Wu Heng memanggilnya dengan santai. Raja Mayat Kerangka tak bersayap dalam kostum disebut setan tulang nomor 1, sedangkan Raja Mayat bersayap disebut setan terbang nomor 1 dan setan terbang No. 2. Sekarang totalnya ada 3 kerangka Raja Mayat. Setan terbang nomor 1 mengibaskan daging di tubuhnya, mengepakkan sayapnya dan terbang ke samping. Rongga mata yang kosong melihat sekeliling, bergerak maju dan mundur. Wu Heng mengumpulkan inti mayat di tanah dan terus mengubah zombie yang tersisa. Kelompok besar kerangka berdiri di tanah, memenuhi seluruh area. Kelompok kerangka direorganisasi. Kerangka itu minggir. Konvoi itu melewati celah di tengah dan bersama-sama menuju ke pangkalan tim penyelamat provinsi yang terbengkalai di depan. Sebuah reruntuhan dapat dilihat dari kejauhan. Reruntuhan memenuhi pemandangan, dengan balok-balok beton dan batang-batang baja yang bengkok, seolah-olah telah dipelintir dengan keras menjadi bola oleh raksasa. Tim penyelamat mengatakan bahwa mereka meledakkan bom di pangkalan selama evakuasi, membunuh para zombie yang menyerbu masuk ke pangkalan, jelas Qi Hancai. Anda dapat melihat lubang hangus yang dalam, yang seharusnya di sanalah bahan peledak ditumpuk. Mereka sangat kejam. Mereka bahkan menanam bom di pangkalan itu. Kurasa sudah ada rencana untuk pergi ke markas sejak lama. Ketika pangkalan ini dibangun, pangkalan ini memang dibangun sebagai pangkalan sementara, Qi Hancai menganalisis. Itu masuk akal. Konvoi itu tidak memasuki reruntuhan, tetapi melambat di jalan utama di luar. Biarkan Gaorong yang menunjukkan arahnya. Kita harus kembali sebelum gelap, kata Wu Heng. Qi Hancai mengangkat interkom dan bertanya, Gaorong, di mana stasiunnya? Suara Gaorong terdengar dari interkom, belok kiri di persimpangan berikutnya, lalu terus maju dan Anda akan melihat stasiun. Qi Hancai juga memberi perintah, buka seperti yang dikatakan Gaorong. Konvoi mulai berbelok ke kiri dan terus maju. Pasukan kerangka yang padat mengikuti di belakang mereka, dan sejumlah besar kerangka vampir terbang mengelilingi konvoi. Bergegas maju, lokasi konvoi tak jauh. Setelah lebih dari 10 menit perjalanan, mereka melihat bangunan-bangunan sederhana. Tidak ada yang berbahaya di dalam gedung, tetapi Anda dapat melihat rel kereta api saat berjalan melalui lobi. Dan kereta tim penyelamat itu. Semua orang masih memiliki kenangan mendalam tentang kereta ini. Kereta pertama di kota Xinfu sebagian besar merupakan tiruan modifikasi dari kereta ini. Plat besinya menebal dan sudut-sudutnya dilebih-lebihkan pada bagian depannya. Sekarang setelah tim penyelamat telah pergi, kereta api itu telah menjadi trofi mereka.
Periksa kondisi kereta dan cari persediaan di dekatnya, perintah Wu Heng. Semua orang segera mengambil tindakan, memeriksa kendaraan dan memastikan apakah ada persediaan yang tersisa di beberapa gudang. Wu Heng juga membawa kerangka itu dan melihat-lihat. Qi Hancai kembali dari luar dan berkata, tidak ada yang salah dengan keretanya. Gudang-gudangnya penuh dengan peralatan dan perkakas, tidak ada perlengkapan khusus. Saya akan meninggalkan beberapa kerangka di sini untuk menempati tempat ini. Transportasi selanjutnya bisa dilakukan dengan kereta api. Oke, Qi Hancai mengangguk. Tunggu hingga terkonfirmasi. Wu Heng mengatur beberapa kerangka untuk melindungi tempat ini. Semua orang kembali ke mobil dan kembali ke pangkalan pabrik militer. Setelah tiba di pabrik militer, semua orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing, dan Wu Heng kembali ke asramanya dan berjalan memasuki gerbang rumah pemilik pulau. Setelah makan malam dengan pembantu, Wu Heng kembali ke atas ke ruang belajar. Glenda tengah merevisi naskah di meja, sementara Xiao Xiao tengah menonton kartun di meja terdekat, tertawa konyol. Wu Heng menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri dan berjalan untuk menonton animasi kecil itu. Aku sudah menontonnya beberapa kali, dan aku masih sangat menyukainya. Aku meminta Bibi Yahong untuk mengunduh animasi baru untukku dan bilang dia akan membawakannya saat dia datang lagi, kata Xiao Xiao. Kamu cukup pandai mengatur. Wu Heng duduk di sampingnya, menatap Xiao Xiao, lalu bertanya, Xiao Xiao, apakah kamu punya permintaan? Ketika Xiao Xiao mencapai level 18, ia juga harus menemukan cara untuk menyelesaikan masalah urusan yang belum selesai. Semoga tidak ada lagi. Semuanya baik-baik saja sekarang. Aku merasa sangat bahagia. Xiao Xiao berpikir sejenak dan berkata. Wu Heng mengangkat alisnya. Tentu saja tidak. Bukankah terakhir kali kau bilang kau ingin boneka beruang merah muda raksasa? Lalu masukkan kerangka di dalamnya untuk menjadi pengawalmu, kata Wu Heng. Itu terlalu kekanak-kanakan. Aku hanya mengatakannya dengan santai, jawab Xiao Xiao. Wu Heng menyesap tehnya dan berkata, Xiao Xiao sudah mencapai level 18. Paman pasti akan mengabulkan permintaanmu, seperti yang Bibi Glenda lakukan terakhir kali. Pikirkan baik-baik. Glenda mendongak ke sisi ini, lalu menundukkan kepalanya dan terus merevisi naskah. Xiao Xiao berpikir sejenak, bisakah itu menghidupkan kembali ayah dan kakekku? Dahi. Baiklah, kemampuanku tidak sebanyak itu, biar ku coba sesuatu yang lebih sederhana, kata Wu Heng segera. Saat Wu Heng bertemu ayah dan kakek anak laki-laki kecil itu, mereka sudah berubah menjadi zombie. Kemudian, ia menyerang dirinya sendiri, dibunuh oleh kerangka, dan berubah menjadi kerangka lagi. Kemudian, ia bahkan tidak tahu kerangka mana yang ia gunakan. Kemungkinan besar ia bertarung dengan zombie dan hancur berkeping-keping. Lagi pula, kalaupun dapat ditemukan, tidak ada cara untuk menghidupkannya kembali. Bukan begitu. Kuharap kita bisa bersama di masa depan. Saat paman meninggal, dan ibuku juga meninggal, kita bisa menjadi hantu bersama. Glenda berkata dari kejauhan, pamanmu tidak bisa mati. Kami hidup di dalam dirinya. Setelah masa hidupnya habis, kami akan melakukan ritual mayat. Lagi pula, seluruh pulau ini milikmu. Terima kasih kalian berdua karena telah berpikir sejauh ini. Wu Heng terdiam. Apa yang kamu bicarakan? Dia bahkan sudah mengurus pemakamannya sendiri. Hehe gelombang. Xiao Xiao tertawa, lalu terbang sambil membawa tablet itu, seolah-olah ingin menghindari gangguan Wu Heng. Wu Heng menatap Xiao Xiao dan mulai berpikir. Dapat dipastikan bahwa urusan yang belum selesai, Glenda adalah tentang mantan suaminya. Sedangkan untuk Xiao Xiao, kemungkinan besar itu adalah ibunya. Satu-satunya saudara di dunia ini. Dia tentu saja tidak bisa mengubah ibunya menjadi hantu, tetapi dia bisa merawatnya dengan lebih baik. Kehidupan yang lebih baik, atau dukungan. Saya memikirkannya sejenak. Kedua hantu itu mempunyai urusan masing-masing, jadi mereka kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Dunia zombie.
Pabrik militer, ruang radio. Ki Hancai duduk di kursi dengan kaki yang memakai sepatu bot kulit bersandar di tepi meja. Penanggung jawab stasiun radio di samping, setelah melakukan debugging, berkata, "Saudari Ki, kita telah memasuki pita frekuensi kota Gaohe." Terdengar beberapa suara celoteh yang berasal dari stasiun radio. Ki Hancai duduk dan mengambil mikrofon. Dia berdeham dan berkata dengan suara berat, "Kami adalah pangkalan kota Xinfu." Begitu kata-kata itu keluar, seluruh stasiun radio tiba-tiba terdiam. Semua pembicaraan menghilang. Ki Hancai melanjutkan, "Kami akan pergi ke kota Gaohe lusa untuk meluncurkan operasi penyelamatan. Semua pangkalan dan penyintas yang mendengar berita tersebut harus mematuhi ketentuan berikut. 1. Jika Anda bertemu kerangka yang mengenakan baju sirah dan memegang senjata, jangan panik. Mereka adalah prajurit khusus pemimpin kami dan pasukan tempur utama pangkalan. 2. Jangan menyerang atau memprovokasi kerangka tersebut dalam keadaan apapun, jika tidak, Anda akan diserang. 3. Gantungkan tanda merah atau informasi lain yang jelas di lokasi yang mencolok untuk mengonfirmasi keberadaan penyintas. 4. Setelah zombie dibasmi, kamu bisa turun ke bawah dan mendekati tim penyelamat. Jangan sentuh kerangkanya, tetapi hubungi tim penyelamat di belakang. Saudara-saudara dan rekan senegara yang telah menerima berita ini, bersabarlah sampai kami tiba." Wus gelombang. Setelah Ki Hancai selesai berbicara, pita frekuensi di kota Gaohe langsung menjadi hidup. Beberapa percakapan yang terjadi tampaknya tiba-tiba dipenuhi oleh banyak orang. Berisik dan kacau. "Apakah ini markas Raja Yama? Kau benar-benar datang. Kita mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Ki Hancai menarik napas dalam-dalam dan mengangkat interkom. "Tunggu kami. Kami akan menjemputmu dan membawamu ke markas yang aman." "Terima kasih, terima kasih." Pangkalan kota Xinfu. Li Yahong, yang baru saja kembali, mencuci mukanya. Juga pergi ke ruang radio. Sambil menyesuaikan pita frekuensi, ia berkata langsung, "Ini adalah markas besar kota Xinfu. Sesuai pengaturan pemimpin Yan Luowang, kami akan mengerahkan tim penyelamat untuk pergi ke kota Tiecheng guna melakukan penyelamatan. Berikut ini poin-poin penting yang perlu diperhatikan. Para penyintas, mohon dengarkan baik-baik. 1. Para kerangka yang mengenakan baju sirah dan memegang senjata adalah prajurit kami. Mohon jangan panik atau melakukan tindakan berbahaya. 2. Kata-kata yang sama diucapkan 4 atau 5 detik berlalu di radio. Sebuah suara yang agak pelan dan ragu terdengar, "Benarkah? Benarkah? Kami akan melanjutkan upaya penyelamatan sampai ke utara." Lalu, suara isak tangis terdengar dari radio. Tak seorang pun melanjutkan berbicara. Keesokan harinya, asosiasi Wu Heng berjalan ke ruang belajar Diaken dan melepas tudungnya. Silagui mengangkat kepalanya dan melirik orang lain, sambil bercanda berkata, "Oh, detektif hebat kita ada di sini. Itu cuma judul kosong. Kenapa kau mencariku?" Wu Heng meletakkan tudungnya di meja kopi dan duduk di sofa. Si Yali membawa beberapa minuman, lalu duduk tidak jauh, meletakkan dagunya di tangannya dan menatapnya sambil tersenyum. Silagui berkata, "Pemimpin Lilith menulis surat untukmu dan memberimu hadiah pribadi. Sepertinya dia cukup puas dengan tindakanmu." Wu Heng berhenti sejenak sambil minum teh, agak terkejut bahwa pihak lain telah memberinya hadiah begitu cepat. Atau dalam kapasitas pribadi. Hadiah yang luar biasa. "Bukankah kamu seorang detektif? Coba tebak." Wu Heng menatap lawan bicaranya dan berkata dengan ragu, "Buku keterampilan." Jimat giok linbing. Silagui mengangkat alisnya dan berkata, "Baiklah, tebakanku 2 benar." Setelah berkata demikian, dia tidak lagi membiarkannya menebak-nebak. "Keluarkan saja barangnya. Totalnya ada 3, yang berarti membunuh 3 orang buangan level 18. Adapun orang buangan yang terbunuh di awal, tampaknya sudah dilupakan begitu saja." Wu Heng melihat ke sana. Matanya berbinar. Sepasang sepatu bot, buku keterampilan, dan jimat giok.
Sepatu bot 100 prajurit, item unik. Efek, beradaptasi dengan perubahan tubuh, kekuatan Changshan. Efek samping, tidak dapat memasuki keadaan hampa. Deskripsi, sepatu bot kulit yang terbuat dari bahan khusus, seperti aksesori dekoratif. Sepatu bot dari set 100 Soldiers. Surat yang saya tulis terakhir kali tampaknya berguna. Saya bertanya tentang 100 Soldiers set, dan kali ini pihak lain mengirimi saya aksesori. Bisakah kepala kantor pusat ini mendistribusikan hadiah asosiasi atas nama pribadinya? Atau, setelah dia menukarnya, dia memberikannya kepada dirinya sendiri? Kemungkinan yang terakhir lebih besar. Tidaklah sulit bagi seorang pemimpin untuk memiliki beberapa pejabat berjasa tingkat pertama di bawahnya. Duduk di posisi itu, seharusnya tidak ada rumor tentang dia menerima penghargaan asosiasi karena sesuatu seperti ini. Yang pertama sangat memuaskan. Wu Heng terus melihat benda kedua. Membangkitkan jiwa. Deskripsi, mantra ini dapat digunakan sebagai perlindungan bagi jiwa untuk bangkit setelah kematian makhluk hidup. Jiwa mayat akan bangkit dalam roh korban, dan jiwa tersebut terbangun secara sukarela. Setelah bangkit, jiwa akan menggantikan roh korban. Sebuah perlindungan untuk kebangkitan jiwa. Jiwa mayat terbangun dalam roh pengorbanan. Itu bukan reinkarnasi orang mati, itu reinkarnasi jiwa. Mengapa memberiku keterampilan ini? Apa artinya? Bab 568. Aku tidak sebegitu mesumnya. Ketika Wu Heng melihat buku keterampilan, si Yali datang membawa sebuah dokumen. Pendahuluannya berbunyi, sepatu bot 100 prajurit adalah aksesori untuk jubah 100 prajurit. Efeknya adalah selama kamu menginjak tanah, kamu dapat memulihkan kekuatan fisikmu dengan menyerap kekuatan bumi. Efek kedua adalah kekuatanmu akan meningkat sekitar 50% dari kekuatan asli. Dan setiap klon dapat memiliki efek ini. Saat berbicara, Wu Heng mengembalikan pandangannya ke sepatu bot itu. Kekuatan Changshan dalam efeknya sebenarnya adalah efek semacam ini. Agak berlebihan jika dikatakan bahwa selama Anda menginjak tanah, Anda dapat memulihkan kekuatan fisik Anda dengan menyerap kekuatan bumi. Jika Anda memakai sepatu, Anda harus menginjak tanah. Siapa yang masih akan berpegang padanya? Yang kedua adalah meningkatkan kekuatan pengguna. Hal ini juga memiliki efek tertentu pada Wu Heng, lagi pula, ia memiliki kemampuan jarak dekat tertentu. Poin yang paling penting. Ini adalah aksesori, jubah 100 prajurit. Setelah efek klon muncul, semua klon memiliki efek yang sama. Set ini sungguh bagus dalam segala hal. Bagaimana dengan efek sampingnya? Tanya Wu Heng. Efek samping dari pengenalan panel agak samar. Si Yali menjelaskan, efek sampingnya adalah pengguna tidak dapat melakukan bentuk gerakan cepat apapun, termasuk gerakan hampa, gerakan spasial, dan transformasi menjadi kabut. Wu Heng menghela napas lega. Tidak apa-apa, dia tidak tahu bagaimana melakukan semua ini. Lalu, ide lain muncul di pikiranku. Saya sendiri tidak bisa menggunakan kemampuan bergerak cepat, jadi itu tidak termasuk memasuki gerbang batas sendirian, bukan? Anda dapat mencobanya saat Anda kembali. Tapi itu bukan masalah besar. Kalau memang ada batasan, tidak repot untuk melepasnya lalu masuk. Apakah ada aksesori lain untuk kostum 100 prajurit ini? Wu Heng melanjutkan bertanya. Sekarang saya telah mengoleksi 4 jenis. Masing-masing merupakan alat peraga yang diberikan atas prestasi tingkat pertama. Itu dapat dianggap sebagai harta karun dimanapun ia ditempatkan. Saya juga penasaran ada berapa jumlahnya. Si Yali membolak-balik berkas itu dan berkata, sepertinya ada mahkota penyihir, tapi tidak ada catatan yang jelas tentangnya, jadi aku tidak bisa sepenuhnya yakin. Dan sebuah mahkota, sebenarnya, tidak jauh berbeda. Satu orang hanya dapat mengenakan sejumlah barang. Pakaian, sepatu, dan ikat pinggang semuanya muncul, dan tidak ada tempat untuk mengenakan lebih banyak lagi. Wu Heng mengangguk. Saya mengerti, mari kita lanjutkan. Si Yali terus memperkenalkan hadiah berikutnya, buku keterampilan. Kebangkitan jiwa, mantra ritual nekromansi tingkat kelima,
dapat digunakan untuk memanggil roh mayat tanpa roh setelah kematian dengan menggunakan roh korban. Semakin tinggi tingkat roh yang dikorbankan, semakin baik efeknya. Keterampilan tingkat kelima, yang merupakan mantra tingkat ke-18. Setelah perkenalan si Yali, saya jadi lebih memahaminya. Yaitu setelah makhluk hidup mati, jika tidak ada jiwa, maka jiwa lain dapat digunakan sebagai penggantinya. Membangunkan hantu makhluk mati secara paksa. Ini sebenarnya cukup kuat. Tidak semua orang di bawah level 18 memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Dengan kemampuan ini, beberapa orang dapat dibangkitkan. Itu dapat dianggap sebagai keterampilan yang dapat ditebus. Tiba-tiba sebuah pikiran terlintas di benakku. Dengan keterampilan ini, bahkan seorang ibu kecil bisa menjadi hantu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membangkitkan jiwa mayat? Tanya Wu Heng. Si Yali mengamati dokumen itu dengan saksama dan berkata, tidak tertulis di sana. Kamu bisa mencobanya nanti kalau ada kesempatan. Oh, baiklah. Si Yali membalik halaman lain. Barang ketiga adalah jimat giok abadi, milik kepala suku Lilit. Saat dalam bahaya, kau bisa menghancurkan jimat giok itu, dan kekuatan di dalamnya akan membantumu. Pengenalan 3 hadiah telah berakhir. Si Yali menutup buku. Melihat Wu Heng tidak punya masalah, dia berjalan kembali ke kantornya. Wu Heng menyimpan hadiahnya dan menatap si Lagui. Aku tidak memberimu hadiah. Dia adalah diaken di Treasure Island, jadi dia layak mendapatkan penghargaan. Bagaimana mungkin aku pantas mendapatkan perlakuan seperti itu? Kau hanya memberiku jimat giok linbing. Itu bagus juga, kata Wu Heng. Lagi pula, si Lagui tidak ikut serta dalam pertempuran itu. Senang sekali bisa mendapatkan hadiah hanya dengan duduk di rumah. Terima kasih. Sama-sama, kata Wu Heng sambil tersenyum. Lalu dia mengambil surat di meja kopi, merobek amplopnya, dan menuangkan isi surat itu. Master Pulau Wu Heng, dalam insiden ini, kinerja Anda sungguh luar biasa. Dengan keyakinan dan bakat Anda yang teguh, Anda menyelesaikan tugas dengan sempurna. Klan tersebut telah mulai menyelidiki perjalanan rahasia armada kelima ke Laut Zamrud dalam upaya untuk membebaskan Exiles, dan akan segera ada hasilnya. Setelah penyelidikan mengungkapkan adanya orang lain yang terlibat, mereka akan dibersihkan dan ditangani. Setelah itu, Anda akan terus bertugas sebagai anggota tim penegak hukum, menyelidiki dan memantau tindakan vampir di luar dan mengumpulkan intelijen yang relevan. Saya telah menyiapkan 3 hadiah dan telah membagikannya kepada Anda melalui asosiasi untuk mengganti kerugian yang Anda timbulkan dalam pertempuran ini. Saya harap Anda akan mempertahankan antusiasme dan fokus ini, maju dengan berani, dan melaksanakan tugas tim penegak hukum. Lilith and Basmet. Surat itu ditulis oleh Lilith. Namun tidak ada hal substansial di dalamnya. Tujuan utamanya adalah untuk memuji tindakan ini, yang menghentikan armada kelima dan memiliki cukup alasan untuk membunuh beberapa orang buangan. Tampaknya Lilith cukup puas. Surat itu juga menyebutkan orang lain yang mungkin terlibat dalam klan vampir. Tampaknya tindakannya telah mengganggu rencana beberapa vampir. Aku juga harus berhati-hati. Jangan sampai pihak lain takut membuat masalah pada Lilith dan malah mendatangiku. Apa yang kamu tulis? Tanya si Lagui dengan mata terbelalak. Wu Heng menyerahkannya padanya dan berkata, lihat, Lilith bilang aku punya bakat dan merupakan bakat yang langka. Si Lagui tidak menolak kali ini. Ia mengambilnya dan melihat isinya. Pendapatku tentangmu cukup tinggi. Si Lagui selesai membaca surat itu dan menyimpannya. Mau membalas. Tulis 1. Lagi pula, hadiahnya kali ini lumayan. Si Yali membawa kertas surat. Wu Heng mulai menulis. Isi artikel ini relatif sederhana. Saya berterima kasih kepada Lilith atas kepercayaannya dan akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi tugas saya sebagai tim penegak hukum di masa mendatang. Jika ada orang buangan, Anda juga dapat mengatur agar saya menyelidikinya. Setelah selesai, masukkan kembali ke dalam amplop. Surat itu diserahkan kepada si Yali,
yang kemudian mengirimkannya keluar dan mengirimkannya melalui pos. Masalah surat sudah selesai. Wu Heng bersandar di sofa, mengambil cangkir teh dan menyeruputnya. Hiragi bertanya dengan rasa ingin tahu, siapa yang mencetuskan ide surat kabar. Inilah yang kupikirkan. Bagaimana menurutmu? Tanya Wu Heng balik. Mengapa Anda berpikir untuk mendistribusikan sesuatu seperti ini di pulau ini? Wu Heng melirik orang lain dan berkata, tidakkah menurutmu mendistribusikan koran berpengaruh signifikan? Misalnya, informasi yang dimuat di koran lebih akurat dan dapat diandalkan. Dulu, beberapa gosip menjadi semakin keterlaluan seiring penyebarannya, tetapi sekarang gosip hanya ada di koran. Silagui mengangkat alisnya. Jika Anda mengatakannya seperti itu, tampaknya ada pengaruhnya. Di masa lalu, apapun informasi dan berita yang ada, begitu tersebar, akan menjadi semakin keterlaluan. Ada kemungkinan akan ada 4 atau 5 versi hal yang sama di Lighthouse Street. Kini, setelah terbitnya surat kabar semacam ini, selama keakuratan intelijennya terjaga, ia memang dapat mengarahkan informasi warga dan meredam sejumlah rumor. Hebat sekali, kau bisa memikirkan hal ini, puji Silagui. Wu Heng tersenyum dan berkata, tidak buruk, yang penting adalah jika kita mengumpulkan informasi ini, kita bisa menjualnya untuk mendapatkan uang. Aku memujimu tanpa alasan. Sementara keduanya berbicara, si Yali juga kembali dari luar. Duduk menyamping di sandaran tangan kursi Silagui, dia meletakkan satu tangan di bahu saudara perempuannya dan bertanya, mengapa kamu berpikir untuk menerbitkan ceritamu di koran? Silagui memiliki rambut pirang panjang, wajah bulat, fitur wajah cantik dan halus, dan sepasang mata besar yang sangat cerah. Hanya ketika berbicara tentang pekerjaan dia menunjukkan sikap tajamnya. Kakak perempuan saya, si Yali, memiliki rambut pirang pendek yang mencapai bahunya, fitur wajahnya lembut, dan matanya selalu dipenuhi senyuman. Kedua saudari itu tampak mirip, dan sungguh menyenangkan melihat mereka duduk bersama. Wu Heng berkata, awalnya, saya hanya ingin menerbitkan beberapa cerita secara berseri untuk meningkatkan penjualan surat kabar. Seseorang menyarankan bahwa menerbitkan cerita seperti ini juga akan mengubah pandangan penduduk pulau terhadap saya. Sheila tersenyum dan berkata, kamu cukup percaya diri dan kamu tahu bahwa ceritamu akan sangat populer. Wu Heng agak yakin bahwa ceritanya akan populer. Lagi pula, kumpulan cerita detektif hebat merupakan buku terlaris global di dunia modern. Di dunia asing ini di mana tidak banyak novel untuk dibaca, tidak mengherankan jika hal ini populer. Namun, yang tidak saya duga adalah efek ini akan terjadi pada edisi kedua. Sheila Rose bertanya, apakah Watson benar-benar ada? Apakah dia menulis cerita ini? Mengapa saya tidak pernah bertemu dengannya? Wu Heng menjawab, itu nama panggungku, nama yang ada di novel. Aku akan memperkenalkan kalian berdua saat ada kesempatan. Si Yali lalu bertanya, apakah kamu benar-benar suka memukul pantat mayat dengan tongkat? Pemrosesan artistik, aku tidak sebegitu menyimpangnya. Bab 569 Aku dulu bajak laut. Sheila bertanya lagi, sebelum kamu mendapatkan kelas necromancer, apakah kamu benar-benar berencana untuk beralih ke koroner? Mungkin. Aku tidak bisa mengatakannya. Siapa pembunuhnya? Apakah wanita itu? Percuma saja ku beritahu sebelumnya. Edisi ketiga akan terbit 2 hari lagi. Nanti aku minta seseorang mengirimkan edisi terbarunya. Kedua saudara perempuan itu seperti wartawan, mengajukan pertanyaan satu demi satu. Tidak ada pekerjaan yang terlibat, semuanya tentang surat kabar dan cerita-cerita yang dimuat berseri di dalamnya. Untungnya, Wu Heng telah membaca koleksi detektif dan mengetahui isinya. Jika tidak, kebenaran mungkin terungkap. Mengobrol dengan mereka berdua sebentar. Saya minum 3 atau 4 cangkir teh wangi. Wu Heng pun berdiri dan berkata, aku pulang dulu. Sampai jumpa lain kali. Baiklah, aku ada sesuatu yang harus kulakukan sore ini. Silagui tersenyum. Aku akan datang menemuimu dalam 2 hari. Silagui dan si Yali tersenyum dan mengangguk.
Wu Heng mengenakan tudung dan kerudung. Keluar dari ruang kerja. Tinggalkan asosiasi. Wu Heng naik kereta ke jalan mercusuar. Setelah kurun waktu tersebut, seluruh jalan Laitos menjadi lebih ramai, jumlah penduduk terus bertambah, dan para pedagang di kedua sisi jalan terus berteriak. Ada juga orang yang meminta koran di beberapa kios penjual koran. Koran juga terus laku. Wu Heng turun dari bus di lokasi yang ramai dan berjalan kaki masuk. Kami melewati 2 pub di sepanjang jalan. Pada tanda di pintu ada pemberitahuan yang mengumumkan kapan Detective Stories akan dipentaskan. Tampaknya ini sudah menjadi acara rutin. Faktanya, banyak penduduk pulau itu yang buta huruf, jadi mendengarkan cerita yang disampaikan para penyair adalah cara terbaik untuk memahami mereka. Berjalan-jalan sebentar, Wu Heng mengambil kerangka itu dan langsung berbelok ke toko pelatihan hewan di pinggir jalan. Bosnya adalah seorang manusia peri yang sedang menyeka cakar elang abu-abu di konter. Saya melihat seorang tamu datang. Sambil tersenyum di wajahnya, dia berkata, "Tuan, silakan masuk. Ayo, lihat pelatihan hewannya." Wu Heng masuk ke toko. Sang bos memasukkan elang abu-abu itu kembali ke kandang di dekatnya, mengikutinya dari belakang, dan bertanya, "Tuan, sudahkah Anda memilih jenis hewan yang ingin Anda latih? Atau Anda ingin saya menganalisisnya untuk Anda? Ceritakan padaku," kata Wu Heng sambil melihat beberapa hewan terlatih di sekitarnya. Binatang yang dijinakkan oleh penjaga hutan biasanya adalah burung. Seluruh ruangan dipenuhi dengan segala jenis sangkar dan burung. Rasanya seperti memasuki kebun binatang. "Apakah penjinak binatang berlevel tinggi?" tanya bos. "Levelnya tidak tinggi, hanya berganti pekerjaan. Itu membutuhkan pelatihan bagi hewan jinak. Setelah hewan muda dilatih dan dibesarkan, ia akan menjadi lebih dekat dengan pemiliknya," kata sang bos. Ia kemudian bertanya, "Jadi, fokusnya adalah pertempuran atau pengintaian?" Wu Heng berkata, "Investigasi. Saya merekomendasikan merpati jelajah atau burung hantu. Merpati jelajah jinak, bisa terbang dalam waktu lama, dan pandai menemukan sumber air, mineral, atau target khusus. Burung hantu memiliki penglihatan malam, cerdas, dan juga pandai berburu. Selain itu, kemampuan pengintaian mereka tidak terganggu di malam hari. Direkomendasikan lagi. Di antara para penjaga di sekitarku, sebagian besar hewan yang dijinakkan adalah burung hantu. Kalau begitu, ayo kita pilih burung hantu. Pilih yang muda dan sehat." Wu Heng tersenyum. "Silakan tunggu sebentar," kata bos itu dan berjalan ke ruang belakang. Tak lama kemudian, sebuah sangkar burung dibawa masuk, dengan seekor burung hantu kecil berbulu putih meringkuk dengan hati-hati di dalam sangkar itu. "Tuan, 72 koin perak." Wu Heng mengambil uang itu dan pergi bersama burung hantu itu. Dia tidak meneruskan jalannya, melainkan memanggil kereta dan langsung kembali ke kediaman pemilik pulau. Kembali ke tempat tinggal, para pelayan keluar untuk menyambut mereka. Melihat burung hantu di tangan kerangka di belakangnya, Mini bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, binatang jinak yang baru. Saya membelinya agar orang lain memberinya makan," kata Wu Heng. "Oke." Mini mengambil kandang dan masuk ke dalam rumah untuk memberi makan burung hantu. Burung hantu kecil itu masih sangat patuh. Dengan tenang di dalam kandang, 3 pembantu duduk melingkar, masing-masing bergiliran menyusui bayi. Wu Heng melirik para pelayan dan berkata, "Mini, aku mau ke atas. Hubungi aku kalau ada apa-apa." "Ya, Guru." Dia langsung naik ke atas, membuka pintu dan berjalan ke ruang kerjanya. Dalam penelitian, meja itu ditempati oleh Glenda, yang sedang mengerjakan sebuah naskah. Xiao Xiao, yang bertugas pergi keluar bersama Wu Heng hari ini, juga muncul dan pergi menonton kartun. Wu Heng duduk di meja samping, mengambil hadiah yang diterimanya hari ini, dan meletakkannya di sampingnya. Item pertama adalah 100 Soldiers Boots, yang merupakan aksesori untuk 100 Soldiers Robe. Kelihatannya cukup bersih. Carilah alkohol dan desinfeksi bagian dalamnya.
Lalu tempelkan pada kaki Anda. Ukurannya pas dan tidak menyulitkan saat dipindahkan. Saat Anda menjejakkan kaki di tanah, Anda dapat dengan jelas merasakan energi samar menyebar ke seluruh tubuh Anda melalui telapak kaki Anda. Terus memulihkan kekuatan fisiknya. Dengan pikiran, 6 klon identik segera muncul. Salah satu klon bertanya, apakah efek pemulihan kekuatan fisik masih ada? Ya, apakah ada milikmu di sini? Tanya yang lain menjawab, aku masih di sini, kalian juga harus. Efektif. Berhasil, kata beberapa klon secara berurutan. Kita akhiri cloningnya dulu. Semakin lama, semakin besar efek sampingnya. Bagus. Setelah mengatakan itu, klon itu bergetar pada frekuensi tinggi dan berubah kembali menjadi Wu Heng sendirian. Tunggu hingga efek sampingnya hilang. Glenda menoleh dan bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Xiao juga melihat ke sana. Untuk menguji barang baru yang kudapatkan, jawab Wu Heng. Hal aneh apa? Sepasang sepatu bot dan jubah 100 prajurit merupakan satu set. Mengenakannya dapat memulihkan kekuatan fisikmu, jawab Wu Heng. Kedengarannya bagus. Bagus sekali. Wu Heng melirik kedua hantu itu, kembalilah sebentar. Aku akan mencoba melihat apakah aku bisa pergi ke dunia zombie. Kedua hantu itu mengangguk dan langsung masuk ke dalam tubuh itu. Wu Heng membuka gerbang dan langsung masuk. Setelah memastikan efek sampingnya, kecuali melewati gerbang batas, saya berjalan kembali lagi. Lepaskan hantu itu dan lanjutkan urusanmu sendiri. Wu Heng melepas sepatunya dan meletakkannya di pintu, lalu kembali duduk di kursi kayu. Saya cukup puas dengan barang langka ini. Saya juga beruntung menerima tugas ini dari Lilith. Tak hanya mendapatkan 3 kerangka vampir level 18 dan 3 hantu, saya juga mendapatkan hadiah berupa 1 set aksesori. Itu keuntungan yang besar. Aku penasaran apakah masih ada lagi vampir buangan, gumamnya pelan. Glenda yang tak jauh dari situ mendongak lalu kembali menatap buku. Wu Heng juga mengambil buku keterampilan membangunkan jiwa di sampingnya dan mulai memeriksanya. Berbeda dari buku keterampilan biasa, keterampilan ini adalah mantra ritual. Selain mantra-mantranya sendiri, ritual-ritual juga diperlukan untuk bekerja sama. Persembahan kepada hantu merupakan bagian penting dari ritual tersebut. Saat dia membaca buku keterampilan, Wu Heng memperoleh beberapa pemahaman tentang keterampilan tersebut. Efek keahliannya adalah dapat membangkitkan jiwa orang yang mati, tetapi bukan tanpa batasan. Salah satunya adalah terbangun secara sukarela. Jika jiwa tidak mau bangun, ritual tersebut tentu saja tidak akan berhasil. Yang kedua, jenazah harus berada dalam jangka waktu maksimal 120 hari. Jika jangka waktunya terlalu lama, jenazah tidak dapat digunakan. Meskipun saya belum dapat memikirkan di mana saya dapat menggunakannya. Tetapi memiliki banyak keterampilan adalah hal yang baik. Buka halaman terakhir buku keterampilan. Sebuah perintah akan muncul. Keahlian yang terbuka, bangkitkan jiwa. Tidak ada tekanan. Taruh kembali buku keterampilan di rak buku di belakang. Setelah duduk di ruang belajar dan menunggu sebentar, saya mendengar suara orang memanggil untuk makan malam di pintu. Wu Heng turun ke bawah dan makan malam bersama para pelayan. Keesokan harinya, dunia zombie. Di dalam ruang konferensi, Qi Hancai dan Gao Rong melirik sangkar burung di samping mereka. Ada sekilas keraguan di matanya. Dari mana burung hantu itu berasal? Qi Hancai, ceritakan situasinya dulu, kata Wu Heng. Qi Hancai mengalihkan pandangannya dan berbicara lebih dulu, kereta sudah berangkat pagi ini dan akan langsung menuju kota Gaohe untuk membersihkan para zombie. Baiking membawa total 20 orang yang selamat dan bertanggung jawab atas logistik. Tidak ada masalah saat mereka berangkat, dan mereka juga menggunakan radio untuk menjaga informasi tetap mengalir. Wu Heng bertanya, di mana Li Yahong? Rombongan Suster Yahong juga sudah berangkat. Mereka berangkat dari kota Xinfu. Perjalanan akan sedikit lebih lama daripada di sini, dan mereka diperkirakan tiba di kota Tiecheng lusa. Wu Heng mengangguk,
katakan pada mereka untuk mengirimkan informasi secara berkala dan menyiapkan perbekalan logistik yang baik. Saya mengerti. Ki Hancai mengangguk. Gaorong, apa kabarmu di sana? Gaorong berkata, peralatan di pabrik garmen telah diuji dan tidak ada masalah. Kerangka yang Anda tinggalkan juga dapat mengoperasikan mesin. Bagaimana perkembangan mesin terkait senjata api? Tanya Wu Heng. Prosesnya berjalan sangat cepat, tetapi kita masih perlu waktu untuk mendapatkan hasilnya. Pegang erat-erat. Baiklah. Gaorong mengangguk. Wu Heng berpikir sejenak dan berkata, Ki Hancai, beritahu Zhao Yanqiu di kota Xinfu untuk pindah bekerja bersama kami. Ki Hancai mengangguk. Baiklah, cukup sekian untuk saat ini. Pergilah dan lakukan urusanmu sendiri, kata Wu Heng. Gaorong berdiri dan pergi dengan dokumennya. Wu Heng dan Ki Hancai adalah dua orang yang tersisa di ruang konferensi. Dia mengambil sangkar burung dan menyerahkannya kepada Ki Hancai. Aku telah memilihkan hewan jinak untukmu. Cobalah untuk berkomunikasi dengannya. Menjinakkan hewan. Berkomunikasi. Ki Hancai menatapnya dengan ekspresi bingung dan heran. Blackstone Town, sebuah desa di dekatnya. Kerajaan itu sedang dilanda kekacauan akhir-akhir ini, dan hanya ada sedikit pergerakan antara desa dan kota. Seolah-olah mereka semua tertutup pada diri mereka sendiri. Di sebuah ruangan sederhana, Benny yang berpakaian layaknya wanita desa biasa, tengah menatap berita baru di tangannya. Ketika ia melihat berita terbaru di tangannya, senyum tersungging di wajahnya. Dia dinobatkan sebagai kepala pulau oleh asosiasi. Luar biasa. Setelah membacanya sekali, segera hancurkan kertas itu. Matanya menunjukkan kerinduan. Asalkan aku bisa menemukan informasi bermanfaat tentang sekte itu, aku bisa bergabung dengan asosiasi. Lalu aku akan pergi ke Pulau Harta Karun dan itu pasti akan mengejutkannya. Berpikir dalam hatiku, suara seorang teman terdengar dari pintu. Benny, jam makan siang sudah selesai. Cepatlah ke gereja, atau para penatua akan marah lagi. Baiklah. Benny menarik napas dalam-dalam, berdiri dan berjalan keluar. Pergilah ke gedung pusat bersama orang lain yang berkumpul dari daerah sekitar. Mereka mengenakan jubah hitam, membuka pintu, dan duduk melingkar, bersiap untuk salat asyar. Pada saat ini, si penatua masuk dengan sosok baru. Ia terbatuk pelan dan memperkenalkan diri. Ini seorang penganut dari Laut Zamrud, sekarang diangkat menjadi penatua. Penatua Babuzi, silakan perkenalkan diri Anda. Sosok itu melirik semua orang yang hadir. Suara berat itu berkata, namaku Babuzi. Aku adalah seorang bajak laut di Laut Zamrud dan kemudian mengikuti Ksatria Agung Solway. Bab 570 Kenapa kau sebut-sebut dia setiap hari? Dunia zombie. Ruang konferensi. Burung hantu putih terbang setengah lingkaran mengelilingi ruangan. Ki Hancai, yang penglihatannya sama, membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Aku bisa melihat dari sudut pandang burung hantu. Aku bisa melihat diriku sendiri. Ini, aku telah membangkitkan kekuatan super baru. Wu Heng duduk di samping, memperhatikan Ki Hancai berseru sesekali, lalu berkata sambil tersenyum, inilah manfaat menggunakan gulungan karir. Kamu juga bisa menganggapnya sebagai gulungan yang membantumu membangkitkan kemampuan spesialmu. Dengan latihan yang tekun di masa depan, kemampuan lain akan muncul. Ki Hancai masih tampak terkejut. Namun dia juga mengerti apa yang dimaksud Wu Heng. Ini bukanlah kemampuan yang dia bangunkan sendiri, tetapi kemampuan yang diberikan kepadanya oleh gulungan profesi yang dia gunakan terakhir kali. Tidak perlu mengambil inti mayat atau ramuan, cukup sobek gulungan dan Anda akan memperoleh kemampuan baru. Inti mayat dapat dijelaskan oleh perubahan gen, tetapi merobek gulungan itu terlalu dibesar-besarkan. Lagi pula, menurut Wu Heng, asal dia berlatih dengan tekun, dia akan mampu membangkitkan kemampuan baru nantinya. Itu masih berkelanjutan. Dia melirik Wu Heng. Diam-diam. Saya merasa beruntung karena telah memilih orang yang tepat. Burung hantu kecil itu jatuh ke pelukannya,
dan Qi Hancai memegangnya dengan hati-hati. Jadi, burung hantu kecil ini milikku. Kontrak ditetapkan. Hewan yang dijinakkan juga memiliki semacam ketergantungan pada tuannya. Burung hantu kecil itu sekarang sangat dekat dengan Qi Hancai dan tidak lagi meringkuk seperti sebelumnya. Itu milikmu, berilah nama, kata Wu Heng. Qi Hancai memegang burung hantu kecil di tangannya, melihatnya dengan saksama, dan berkata, warnanya putih, jadi mulai sekarang kita sebut saja Tang Yuan. Kedengarannya bagus. Qi Hancai tersenyum dan berkata, terima kasih. Sama-sama, Wu Heng tersenyum. Qi Hancai memegang burung hantu kecil itu di tangannya, melihatnya dengan saksama, wajahnya penuh dengan cinta. Wu Heng melirik jam dan berkata, suruh seseorang menyiapkan mobil. Aku harus pergi ke pabrik garmen. Kamu pergi sendiri. Aku akan mengantarmu ke sana, kata Qi Hancai. Tidak perlu. Aku akan membiarkan skeleton menyetir untuk melihatnya dan segera kembali. Tidak akan lama, kata Wu Heng langsung. Qi Hancai tidak banyak bicara, mengambil walkie-talkie dan mulai memberi perintah. Kemudian mereka berdua keluar dari ruang rapat dan berdiri di pintu menunggu selama 2 atau 3 menit. Sebuah truk melaju. Setelah mengganti pengemudi, Wu Heng masuk ke mobil bersama petugas kerangkanya dan langsung melaju keluar pabrik. Pergi ke pabrik garmen. Area di sekitar pabrik garmen dibersihkan. Semua salju dan puing telah dibersihkan. Wu Heng membawa kerangka-kerangka itu ke pabrik, di mana banyak kerangka telah dikumpulkan dan ditata. Ada 2 mekanik yang bertanggung jawab untuk membandingkan gambar dan merekam peralatan, dan kerangka yang tersisa adalah kerangka biasa yang mempelajari cara menggunakan peralatan. Berjalan mengelilingi pabrik. Biarkan kerangka tukang listrik memutus aliran listrik, dan Wu Heng masuk melalui gerbang pabrik dan membuka gerbang batas. Berjalan melewati gerbang dan menuju ke rumah pemilik pulau. Setelah meninggalkan rumah besar itu, mereka menuju ke pabrik yang dibangun di Pulau Harta Karun. Buka gerbang lagi dan hubungkan pabrik kedua dunia. Pindahkan peralatannya, hati-hati jangan sampai rusak, perintah Wu Heng. Kerangka yang telah dipersiapkan sejak lama mulai bergerak. Pindahkan peralatan yang dikemas ke dalam gerbang. Wu Heng mempertimbangkan untuk mendirikan pabrik selama 2 hari dan akhirnya memilih dunia lain. Di sini, Wu Heng dapat membeli bahan baku kain untuk produksi. Jika pabrik masih didirikan di dunia zombie, bahan yang dibeli perlu dikirim ke dunia zombie melalui gerbang. Jika lebih banyak pabrik terus dibangun di masa depan, Wu Heng mungkin tidak perlu melakukan apapun lagi. Kirim berbagai materi ke kedua dunia setiap hari. Di sini lebih nyaman. Memindahkan peralatan adalah bagian yang paling melelahkan, tetapi setelah Anda menetap, membeli material dan menjual produk jadi akan menjadi mudah. Para kerangka sibuk untuk sementara waktu, dan semua pabrik pakaian di dunia zombie dikosongkan. Wu Heng meminta mekanik kerangka untuk merakitnya, dan kerangka listrik bertanggung jawab untuk menyambungkan kabel. Dia kembali ke Treasure Island. Lagi pula, dia tidak bisa membantu banyak setelah gerbangnya ditutup. Kembali ke rumah pemilik pulau. Minnie membantunya melepas mantelnya dan berbisik, "Tuan, ada kabar dari Suster Sanela. Silakan pergi dan periksa nanti." "Kapan kamu datang?" tanya Wu Heng. "Waktu aku melihatnya, hari sudah pagi, jadi waktunya pasti hampir sama." Minnie menggantungkan mantelnya dan berkata sambil memperkirakan. Wu Heng mengangguk dan berkata, "Aku akan naik ke atas dan melihatnya. Maukah aku menyiapkan makan siang untukmu? Aku belum terlalu lapar. Ayo kita makan bersama, nanti malam." "Baiklah." Minnie tersenyum. Wu Heng berjalan ke atas dan memasuki ruang radio. Setelah memeriksa buku rekor satu demi satu, hanya rekor untuk Sanala yang memiliki paragraf teks kecil. "Saya telah tiba di pelabuhan pesisir dan sedang mempersiapkan kapal untuk kembali." Wu Heng mengangkat alisnya. Dia mengangkat telepon dan berkata, "Sanala, bisakah kau mendengarku?" Suara Sanara yang agak malas terdengar dari seberang sana. "Aku di sini, kenapa kamu bicara larut malam?" Wu Heng tersenyum tanpa sadar,
aku pergi keluar pagi ini. Seperti yang kau tahu, aku pemilik pulau yang sibuk. Aku punya pulau yang harus kuurus. Pamer, kata Sanara sambil tersenyum, lalu berkata, aku akan kembali saat kapal berangkat malam ini. Bagaimana kamu masih punya waktu? Di mana kapalmu sendiri? Aku tidak punya kapal sendiri lagi. Aku hanya presiden kehormatan dan tidak punya banyak hak istimewa. Aku akan mengikuti kapal Starflower ke Pulau Harta Karun dan pergi ke sana bersama, kata Sanara. Tampaknya setelah kehilangan kekuatan nyata, semua kapal individu diambil kembali. Wu Heng berkata, aku akan membelikanmu yang baru saat kita kembali. Lebih bagus dari punya mereka. Percuma saja aku punya perahu. Aku akan punya lebih sedikit kesempatan untuk pergi keluar di masa depan. Anda tidak bisa lebih buruk keadaannya daripada orang lain. Senyum Sanara makin lebar saat dia bicara, aku nggak ngangka kamu ternyata perhatian banget. Wu Heng mengubah nadanya dan berkata, aku akan membiarkan Philippa menjemputmu. Tidak, terlalu lama. Kalau aku mau menunggunya, aku harus tinggal beberapa hari lagi. Sanara menolak dengan lembut. Wu Heng mengeluarkan meja pasir giok dan melihatnya. Tidak ada kapal mencurigakan di rute Laut Zamrud. Peluang bertemu bajak laut sangatlah kecil. Namun, kejadian terkini yang melibatkan tim penyelundup naga, armada vampir, dan aliran jahat semuanya terjadi di Laut Zamrud. Mereka juga merupakan faktor yang tidak stabil. Siapa tahu bala bantuan pasukan mana yang datang mencari seseorang dan menjadi bajak laut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, bagaimana kalau begini? Aku akan membiarkan Philippa menjemputmu di tengah jalan dan mengantarmu, atau kita bisa berganti perahu dan kembali. Sanara tidak menolak kali ini, kamu tampak tulus. Aku setuju. Baiklah, kalau begitu awasi perahunya. Ya, Sanara mengganti topik pembicaraan dan bertanya dengan santai, apakah kamu merindukanku? Aku sudah memikirkannya. Bagaimana menurutmu? Coba aku dengar. Dahi. Wu Heng ragu sejenak, lalu merendahkan suaranya dan berkata, aku terus memimpikanmu, mimpi yang sulit dibicarakan. Benci, itu saja yang kau katakan, kata Sanara genit, lalu berbisik, tunggu saja sampai aku kembali. Jadi, apakah kamu merindukanku? Sanela berkata lembut, aku sudah melakukannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku begitu ingin kembali? Apa yang kamu rindukan dariku? Katakan padaku. Pihak lainnya berhenti sejenak. Nada bicaranya berubah, mengapa aku merasa tidak belajar hal buruk darimu? Kenapa kamu boleh bertanya padaku, tapi aku akan belajar hal-hal buruk jika aku bertanya padamu? Aku sudah dewasa, dan kamu masih anak-anak. Keduanya mengobrol sebentar. Sanara harus keluar untuk membeli beberapa keperluan kapal, jadi dia menutup telepon. Wu Heng turun ke bawah dan mengobrol dengan beberapa pelayan. Saat senja, Envier kembali dari luar. Beberapa orang makan malam bersama di sebuah restoran. Kemudian kembali ke kamar untuk beristirahat. Tadi malam, tiba-tiba turun hujan lebat dan angin kencang. Begitulah pulau-pulau kecil di laut. Badai datang tiba-tiba dan sering. Saat fajar, seluruh pulau Harta Karun diselimuti kelembapan, manik-manik giok tergantung di dahan-dahan, dan tetesan air hujan perlahan menetes dari atap. Lama-kelamaan semakin banyak orang yang datang ke jalan dan jalan pun mulai ramai. Di jalan, penjual koran mengendarai kendaraan roda 2 yang aneh, sambil menyeret paket besar di belakangnya. Berhenti di beberapa jalan yang ramai. Dia membuka tas ransel di kursi belakang mobil dan mengangkat tinggi koran di tangannya. Edisi ketiga Gold and Silver Express. Kota Neitalei sedang dilanda kerusuhan sipil, pelabuhan diblokade, dan kembang api membumbung tinggi di angkasa. Datang dan saksikan keputusan terbaru yang dibuat oleh markas besar asosiasi. Tabrakan gelombang. Saat suara elang bersahut-sahutan terdengar, sekelompok besar orang bergegas ke sini. Daerah pemukiman. Apa yang kamu lakukan terburu-buru? Edisi ketiga sedang obral. Cepat pergi ke pub. Kamu masih bisa dapat tempat duduk yang bagus. Kalau begitu cepatlah.
Kudengar ada yang mengambil tempat duduk bagus terakhir kali dan menjualnya seharga 1 koin perak. Kalau begitu, berhenti bicara dan pergi. Kedai layar emas. Kini, pub tak lagi seperti dulu. Pelanggan tak lagi hanya datang di malam hari, melainkan sepanjang hari. Ada banyak orang yang mendengarkan cerita di kedai, dan lebih banyak lagi orang di luar yang ingin mendengar cerita secara gratis. Begitu bosnya keluar pintu, dia melihat banyak orang berlarian ke arahnya. Awalnya saya terkejut, lalu, saya menduga koran baru itu sedang obral. Ia meminta bartender untuk menambah meja dan kursi, dan pada saat yang sama berteriak, apakah Saban belum datang? Ayo keluar dan sambut dia dan beritahu dia bahwa koran baru sudah dibagikan. Oke. Seorang bartender bergegas keluar pintu dan menuju ke arah Saban datang tadi. Setelah melangkah beberapa langkah, dia melihat penyair Saban berjalan cepat ke arahnya sambil memegang koran di satu tangan dan kue skone di tangan lainnya. Tuan Saban, bos saya meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa edisi ketiga koran ini sekarang sudah dijual. Saban melambaikan koran di tangannya dan berkata, aku sudah beli. Ayo pergi. Kedua pria itu menerobos kerumunan dan melangkah masuk ke dalam bar. Beberapa negara memberkati diri Anda sendiri. Dada Saban membusung lebar. Senang rasanya menjadi pusat perhatian. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya akan menceritakan informasi di koran, lalu kita akan membaca cerita detektifnya. Kedai sarang gagak hitam. Sang penyair, kisah detektif pembaca. Apa maksudnya itu? Kata Gregson dengan nada mengejek. Artinya, orang yang menulisnya ingin menulis nama seorang perempuan, Rachel, tetapi entah kenapa tidak selesai. Saya jamin, ketika kasus ini akhirnya terungkap, pasti akan ada perempuan bernama Rachel yang terlibat. Kedai Nautilus. Sang penyair berdiri di atas panggung, memainkan dua peran. Lalu bagaimana kamu menentukan tinggi salah satunya? Apakah itu kesimpulanmu, atau hanya tebakanmu? Sang penyair kembali menoleh ke sisi lain, memainkan peran detektif Wu Heng. Dengan ekspresi percaya diri, ia menjawab, sederhana saja. Kita bisa memperkirakan tinggi badan seseorang dari panjang langkahnya. Tidak perlu perhitungan yang rumit. Ketika orang menulis di dinding, secara naluriah mereka menulis di atas ketinggian mata, tetapi tulisan di dinding dalam rumah tepat berada 1 meter dari tanah. Kebetulan sekali, rasanya seperti permainan anak-anak. Lalu bagaimana Anda menyimpulkan usianya? Jika seseorang dapat melangkah lebih dari 2,5 kaki tanpa kesulitan, dia jelas bukan orang tua. Bagaimana dengan kuku dan cerutu? Kata-kata di dinding itu ditulis dengan jari telunjuk seseorang yang dicelupkan ke dalam darah. Dengan menggunakan kaca pembesar, saya menemukan bahwa sebagian cat dinding telah terkelupas saat menulis, yang menunjukkan kuku orang tersebut belum dipotong. Saya tidak menyombongkan diri, tetapi saya bisa membedakan semua jenis rumput halusinogen hanya dengan sekali lihat. Sang penyair terus berbicara di atas. Orang-orang di bawah mendengarkan dengan diam. Beberapa orang bingung. Penjelasan orang tua itu salah. Seiring meningkatnya kemampuan seorang profesional, perbedaan usia dan kondisi fisik tidak terlalu besar. Seorang petinju level 18 memiliki energi yang tak terbatas dan tidak terlihat tua bahkan di usia 100 tahun. Kamu sakit. Saat cerita itu diceritakan, Wu Heng belum berganti pekerjaan. Dia pasti sedang menyelidiki orang biasa. Seorang profesional level 18 akan menggunakanmu untuk menyelidiki, dan tidak masalah jika dia hanya membunuh orang. Terus dengarkan. Dan di counter, Philippa meletakkan dagunya di tangannya, mendengarkan pidato penyanyi itu dan membaca surat kabar. Wu Heng sungguh luar biasa. Selera saya memang bagus. Kedai layar emas. Nada bicara Saban tiba-tiba terhenti di panggung. Dia membungkuk kepada semua orang terlebih dahulu, lalu berkata, kisah selanjutnya akan dimuat dalam edisi berikutnya. Kemudian dia menambahkan, semuanya, koran ini terbit bersambung di sini, tidak ada hubungannya dengan pub. Penonton terdiam selama 2 detik,
lalu tiba-tiba terjadi keributan. Sial, ini momen kritis lagi. Aku baru saja mulai terbiasa, dan kamu sudah selesai. Kapan edisi keempat akan dirilis? Aku sangat sedih. Asosiasi Studi Diaken. Si Yali mengerutkan kening dan bertanya, apakah dia benar-benar menilai usia seseorang berdasarkan panjang langkahnya? Itu agak mengada-ada. Setidaknya dia harus membedakan karakteristik pekerjaannya. Sheila menutup korannya dan menjawab, dia bilang tidak banyak profesional di tempat tinggalnya, dan seluruh energinya terfokus pada senjata yang disebut senapan mesin. Ia lalu melanjutkan, kau juga harus tahu tentang serangan bajak laut di Pulau Harta Karun. Dia menyimpulkan kematian palsu pemimpin Old Barrel Tavern dan kisah Raja Bajak Laut, Okam. Si Yali mengangkat alisnya. Si Lagui tersenyum. Diaken saat itu adalah Yimi Luo. Wu Heng telah memilah dan menyimpulkan seluruh kejadian. Saya rasa tidak akan sulit baginya untuk menangkap penjahat biasa. Kalau kamu bilang begitu, mungkin ada hubungannya dengan lingkungan tempat tinggalnya, kata si Yali, lalu mendesis, kamu cukup protektif terhadapnya. Aku hanya menyatakan pendapatku sendiri. Mata si Lagui tampak jernih saat dia bertanya, kenapa akhir-akhir ini kau sering menyebutnya? Wu Heng berbaring di kursi santai di halaman. Annette memijat bahunya, Robey memukul-mukul kakinya, dan Minnie mengambil beberapa buah dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Wu Heng membuka panel dan reputasinya terus meningkat. Tingkat 18 134.567 per 305.000. Reputasi level 18 29.171 per 48.000. 3 edisi surat kabar tersebut menaikkan reputasinya hingga 29.000. Dalam 2 hari ke depan, jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 30.000. Namun masalah juga mulai muncul. Pertumbuhan pada fase ketiga ini tampaknya tidak sekuat fase kedua, dan saya bertanya-tanya apakah pertumbuhannya akan lebih lambat lagi nantinya. Dan ini baru level 18, dan masih ada level reputasi 19 yang akan datang. Dengan kata lain, jelas tidak realistis untuk hanya mengandalkan Treasure Island untuk menjadi pahlawan. Cakupan penyebarannya juga perlu diperluas. Ternyata kisah-kisah detektif hebat masih cukup populer. Sekalipun beberapa detailnya berbeda dari dunia ini, sebuah cerita hanyalah cerita dan tidak seorang pun akan menganggapnya terlalu serius jika dilewatkan begitu saja. Jika populer di Treasure Island, seharusnya sama efektifnya jika ditempatkan di luar ruangan. Saya ingin mendistribusikannya keluar. Koran ada yang menderita. Pada saat kapal mengantarkan surat kabar, berita dan intelijen yang ada di dalamnya sudah ketinggalan. Zaman, sebaliknya, kita dapat menunggu hingga semua cerita diserialkan, menjilid buku dengan biaya yang wajar, dan mendistribusikannya ke berbagai tempat.